Namaku Ratna. Usia sudah melewati 60 tahun, namun hati ini masih saja sulit melepaskan rasa kepemilikan terhadap anak laki-lakiku, Raka. Ia satu-satunya alasan aku bertahan setelah suamiku meninggal 20 tahun lalu. Aku membesarkannya seorang diri, mengorbankan banyak hal, bahkan menahan lapar agar ia bisa sekolah hingga sarjana. Maka, wajar saja jika aku merasa ia adalah segalanya bagiku. Sejak kecil, Raka memang anak yang penurut. Setiap kali aku berkata, "Nak, temani ibu ke pasar," ia akan segera menghentikan mainannya dan menuruti. Setiap kali aku berkata, "Nak, jangan lama-lama main sama temanmu," ia patuh. Aku terbiasa menjadi pusat hidupnya, dan mungkin aku tak pernah siap melepaskannya. Namun waktu berjalan, Raka tumbuh menjadi lelaki dewasa, bekerja di perusahaan ternama, dan menikahi gadis bernama Maya 3 tahun lalu. Aku ingat saat ia pertama kali mengenalkannya kepadaku. Maya tampak sopan, ramah, dan menghormati aku sebagai mertuanya. Waktu itu aku tersenyum puas, merasa anakku mendapatkan pasangan yang baik. Tapi setelah mereka menikah, hatiku mulai merasa aneh. Seperti ada jarak yang tiba-tiba terbentuk. Raka tak lagi bisa menemaniku sesering dulu. Teleponnya kadang tak diangkat segera. Jika aku bertanya, ia selalu berkata, "Maaf Bu, aku sedang dengan Maya." Awalnya aku mencoba maklum, tapi semakin lama, rasa maklum itu berubah menjadi perasaan ditinggalkan. Aku ini siapa? Raka? Ibumu atau hanya orang asing yang sesekali kau ingat? Batinku sering bergumam begitu. Apalagi ketika ia lebih memilih liburan bersama istrinya daripada datang ke rumahku di hari libur. Aku marah. Aku merasa tak dihargai. Dan yang lebih buruk, aku mulai memandang Maya sebagai penyebab semua ini. Suatu sore, aku menelpon Raka. "Nak, ibu ingin kau pulang malam ini. Ada yang ingin ibu bicarakan." "Iya, Bu. Tapi malam ini Maya sakit, jadi aku harus menemani dia istirahat." Hatiku langsung panas. "Raka, ibu hanya memintamu sebentar saja. Masa kau lebih memikirkan istrimu daripada ibumu sendiri?" Raka terdiam sesaat sebelum menjawab pelan. "Bukan begitu, Bu. Aku hanya..." "Sudahlah. Kalau begitu, jangan salahkan ibu kalau kecewa padamu." Aku menutup telepon dengan kasar. Setelah menutup telepon, ada sedikit rasa bersalah, tapi jauh lebih besar rasa tersinggungku. Aku merasa harus dilayani, harus diutamakan. Bukankah aku yang melahirkannya? Bukankah aku yang membesarkannya sendirian? Beberapa hari setelah itu, aku sengaja datang ke rumah mereka tanpa memberi kabar. Ketika pintu dibuka oleh Maya, aku langsung melihat wajahnya yang pucat. Ternyata benar, ia memang baru sembuh dari sakit. Tapi aku tetap tak bisa mengendalikan perasaanku. "Maya, di mana Raka?" tanyaku dingin. "Sedang mandi, Bu. Mau saya panggilkan nanti?" Jawabnya sopan. "Tak usah. Ibu hanya ingin lihat apakah dia masih ingat pada ibunya atau tidak." Maya menunduk, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Tapi dari sorot matanya, aku bisa melihat ada luka. Entah mengapa, bukannya luluh, aku malah merasa semakin yakin bahwa Maya lah yang membuat anakku menjauh. Aku bahkan sempat berkata pada Raka malam itu, "Nak, jangan sampai kau buta oleh cinta. Ibumu ini lebih dulu ada sebelum istrimu." Kalimat itu membuat Maya semakin terdiam, dan Raka terlihat tak enak hati. Namun aku tak peduli. Aku hanya ingin kembali menjadi yang paling penting baginya. Di titik itu, aku tidak sadar bahwa benih konflik mulai tumbuh. Aku hanya tahu satu hal,
Aku tidak rela berbagi anakku dengan siapapun, bahkan dengan istrinya sendiri. Dan aku pikir, aku punya hak untuk menuntut. Hari-hari setelah kejadian itu, aku semakin sering meminta Raka pulang ke rumahku. Kadang hanya untuk menemani makan malam, kadang hanya untuk mengobrol sebentar. Tapi lama-kelamaan, aku mulai meminta lebih. Aku meminta dia membantuku memperbaiki rumah, menemani belanja, bahkan mengantarku ke berbagai acara keluarga yang sebenarnya bisa kuhadiri sendiri. Raka, besok ibu mau ke kondangan di rumah Bu Sulastri. Kau yang antar, ya, kataku suatu malam. Raka terlihat ragu. Bu, besok aku ada janji mengantar Maya kontrol ke dokter. Kontrol bisa ditunda, kan? Lagi pula itu hanya pemeriksaan biasa. Jawabku enteng. Raka terdiam, menatapku seperti ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk lemah. Aku merasa menang. Rasanya seperti dulu lagi, ketika semua kemauanku selalu dituruti. Namun ternyata, yang kuanggap kemenangan justru menyisakan luka di hati Maya. Aku tak sadar bahwa setiap kali Raka menuruti keinginanku, ada hati yang merasa diabaikan. Hingga suatu hari, aku mendengar sendiri percakapan mereka saat aku sedang di ruang tamu. Maya, maaf ya, aku janji setelah ini kita jalan berdua. Suara Raka lirih. Janji itu sudah sering kau ucapkan, Rak. Tapi nyatanya, setiap kali ibu menelepon, kau selalu meninggalkanku. Jawab Maya dengan nada bergetar. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tapi aku pura-pura tak mendengar. Entah mengapa, bukannya merasa bersalah, aku justru tersenyum kecil. Dalam pikiranku hanya ada satu hal. Lihat, dia tetap memilihku. Tak hanya waktu yang kutuntut, tapi juga uang. Suatu kali aku meminta Raka membantu membeli sebidang tanah kecil di dekat rumah. Aku bilang, ini untuk masa depanmu juga, Nak. Biar nanti jadi warisanmu. Padahal aku tahu, tabungan mereka belum seberapa. Tapi Raka tetap berusaha memenuhinya. Aku bangga sekaligus merasa berhak. Memangnya salahku kalau anakku sayang padaku? Namun semua itu mencapai puncaknya ketika Maya meneleponku sendiri. Sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Suaranya terdengar lelah namun tetap sopan. Bu Ratna, boleh saya bicara sebentar? Tentu, Nak. Ada apa? Saya hanya ingin bilang, saya tidak keberatan Raka memperhatikan ibu. Tapi, bisakah sedikit saja memberi ruang untuk kami? Kadang saya merasa seperti orang ketiga dalam rumah tangga saya sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh sesuatu di hatiku. Tapi egoku segera menepisnya. Ah, kamu ini, jangan berpikir aneh-aneh. Ibu hanya ingin ditemani anak sesekali. Apa itu salah? Bukan begitu, Bu. Hanya saja, kadang Raka pulang tengah malam, meninggalkan saya sendirian saat sakit. Suaranya tercekat. Saya merasa tidak diprioritaskan. Cukup, Maya, jangan berlebihan. Kau seharusnya mengerti, Raka adalah anakku satu-satunya. Kalau aku ingin ditemani, apa itu masalah? Jawabku dingin. Percakapan itu berakhir canggung. Tapi malam itu, saat aku sendirian di kamar, kata-kata Maya terngiang kembali. Merasa seperti orang ketiga dalam rumah tangganya sendiri. Namun aku kembali mengusir rasa bersalah itu dengan satu alasan. Aku ibunya. Aku lebih berhak. Yang tidak kusadari, benteng kesabaran Maya mulai runtuh. Dan Raka, anak yang dulu begitu penurut, mulai terlihat letih di matanya. Seperti ada beban yang semakin berat dipikulnya. Antara istri yang menunggu perhatian dan ibu yang tak henti menuntut. Aku tidak tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan.
Suatu sore, aku kembali menelepon Raka. Kali ini aku ingin ia mengantarku ke pasar untuk membeli beberapa barang. Raka, besok pagi antar ibu, ya? Sekalian kita sarapan bareng. Sunyi sejenak sebelum suara Raka terdengar berat. Bu, besok aku harus ikut rapat penting di kantor. Bisa mungkin minggu depan saja. Aku langsung tersinggung. Minggu depan? Kau pikir ibu bisa tunggu selama itu hanya untuk ditemani anaknya? Apa sekarang pekerjaan lebih penting daripada ibumu sendiri? Raka menarik napas panjang. Bukan begitu, Bu. Aku hanya... Sudahlah, kalau kau sibuk, tak usah datang. Ibu bisa sendiri. Kataku memotong lalu menutup telepon dengan perasaan kesal. Namun setelah itu, ada rasa perih di dada. Kenapa suaranya tadi terdengar begitu lelah? Dan kenapa aku merasa seperti mendorongnya semakin jauh dariku? Malamnya, aku sengaja datang ke rumah mereka. Begitu masuk, suasana terasa tegang. Maya duduk di ruang tamu dengan mata sembab, sedangkan Raka mondar-mandir seperti mencari kata-kata untuk menenangkan suasana. Aku pura-pura tak peduli. Padahal jelas mereka baru saja bertengkar. Bu, ibu datang? Tanya Maya dengan senyum dipaksakan. Iya, sekadar menengok. Raka belum makan malam? Tanyaku, mencoba bersikap biasa. Maya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pamit masuk kamar. Raka mengikuti dengan wajah bingung. Aku duduk sendirian di ruang tamu, mendengar suara perdebatan pelan dari balik pintu kamar. Raka, aku capek begini terus. Setiap kali ibu meminta, kau selalu langsung pergi. Aku bahkan tak bisa mengandalkanmu saat aku butuh ditemani, kata Maya lirih. Aku tahu, tapi ibu sendirian. Mei, aku takut kalau tidak menuruti, dia merasa ditinggalkan. Dan aku apa? Aku istrimu, Rak. Tapi rasanya seperti orang ketiga dalam pernikahan ini. Aku yang kau tinggalkan setiap kali ibu memanggilmu. Aku yang harus mengalah terus. Aku lelah. Suasana hening sesaat. Lalu terdengar suara Maya kembali. Kali ini bergetar, seolah menahan tangis. Kalau begini terus, aku takut rumah tangga kita tidak akan bertahan. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku duduk terpaku, tak bisa bernapas. Aku tidak pernah membayangkan tuntutanku bisa membuat rumah tangga anakku berada di ambang kehancuran. Tapi egoku masih berusaha melawan. Tidak mungkin hanya karena aku, mereka bisa bercerai. Pikirku mencoba menenangkan diri. Namun malam itu, saat Raka keluar kamar dan melihatku masih duduk di ruang tamu, wajahnya terlihat sangat letih. Ia tersenyum tipis dan berkata, Bu, besok jangan datang dulu. Ya, aku ingin bicara serius dengan Maya. Hatiku terasa perih, tapi aku hanya mengangguk pelan. Saat berjalan pulang, ada suara di kepalaku yang berbisik lirih. Apakah aku sudah keterlaluan? Aku mencoba mengabaikannya, tapi hati ini mulai tak tenang. Untuk pertama kalinya, aku takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perhatian anakku, kebahagiaan rumah tangganya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Percakapan antara Raka dan Maya terus terngiang di telingaku. Kata-kata Maya, aku takut rumah tangga kita tidak akan bertahan, menusuk lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sedang kehilangan anakku, atau justru sedang menghancurkan kebahagiaannya sendiri? Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang lagi ke rumah mereka, kali ini dengan hati yang tidak tenang. Aku berniat hanya melihat keadaan mereka, lalu pulang tanpa membuat suasana canggung. Tapi yang kulihat di sana membuat hatiku runtuh. Maya duduk di ruang tamu dengan mata bengkak,
seperti habis menangis semalaman. Raka sedang berdiri di dekat jendela, memandang kosong keluar. Ketika aku membuka pintu, mereka berdua menoleh, namun tidak ada senyum yang menyambutku. "Bu," ujar Raka pelan. Aku berusaha tersenyum. "Ibu hanya ingin mampir sebentar. Tidak akan lama." Maya berdiri, mencoba bersikap sopan. "Mau saya buatkan teh, Bu?" Aku menggeleng. "Tidak usah, Nak. Ibu hanya ingin lihat kalian baik-baik saja." Suasana hening. Aku bisa merasakan jarak yang menganga di antara mereka. Tak lama kemudian, Maya masuk ke kamar, meninggalkan aku dan Raka berdua di ruang tamu. "Raka, apakah kau bertengkar dengan Maya karena ibu?" tanyaku lirih. Raka menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. "Bu, aku selalu ingin membahagiakan ibu, tapi aku juga harus membahagiakan istriku. Sejak menikah, aku merasa seperti terjepit di antara dua dunia yang sama-sama menuntutku, dan aku takut kehilangan salah satunya." Aku tercekat. Baru kali ini Raka berbicara dengan nada seserius itu. Mata putraku terlihat lelah, seolah memikul beban yang tak seharusnya ia tanggung seorang diri. Saat itu juga, semua pembelaan diriku runtuh. Aku menyadari sesuatu. Selama ini aku hanya melihat diriku sendiri. Aku merasa berhak atas anakku tanpa memikirkan bahwa ia kini punya keluarga yang juga harus ia lindungi. Malam itu aku pulang dengan hati bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menangis sendirian di kamar. Aku menangisi keegoisanku, menangisi rasa cintaku yang berubah menjadi belenggu, dan menangisi kenyataan bahwa aku hampir menghancurkan rumah tangga anakku. "Tuhan," bisikku dalam doa lirih, "beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jangan biarkan aku menjadi penyebab kesedihan anakku. Bimbing aku agar bisa belajar melepaskan dengan ikhlas." Esoknya, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Garis-garis tua di wajahku seolah berbicara, "Waktumu untuk menjadi yang utama sudah lewat, Ratna. Sekarang saatnya anakmu membangun dunianya sendiri." Hari itu aku mengambil keputusan. Aku harus meminta maaf. Bukan hanya pada Raka, tapi terutama pada Maya, menantuku yang telah banyak mengalah. Pagi itu, aku mengenakan pakaian terbaikku, bukan untuk menghadiri acara apapun, tapi untuk menghadap menantuku dengan penuh hormat. Aku membawa sebungkus kue kesukaannya, sesuatu yang dulu sering ia santap saat pertama kali datang ke rumahku. Kali ini, bukan sebagai tanda bahwa aku ingin dianggap, tapi sebagai simbol niat baik. Sesampainya di rumah mereka, Maya yang membukakan pintu. Matanya masih terlihat lelah, tapi ada raut terkejut saat melihatku berdiri dengan senyum canggung. "Bu, silakan masuk." Aku menggeleng. "Tidak, Nak. Ibu tidak akan lama. Ibu hanya ingin bicara sebentar." Kami duduk di teras. Hening menyelimuti beberapa detik sebelum aku menarik napas panjang. "Maya, ibu ingin minta maaf. Selama ini, ibu terlalu menuntut. Ibu merasa Raka hanya milik ibu, padahal dia sekarang milikmu juga, milik keluarga kecilmu. Ibu lupa bahwa dia punya tanggung jawab yang sama besar pada istrinya seperti pada ibu." Maya menunduk, air matanya mulai menggenang. Aku melanjutkan, "Maafkan ibu, Nak. Ibu hanya takut sendirian. Tapi bukan berarti ibu boleh mengorbankan kebahagiaan kalian. Mulai sekarang, ibu akan belajar mengerti. Ibu tidak akan memanggil Raka seenaknya. Dan ibu ingin kau tahu, ibu sangat bersyukur kau ada di sisinya." Maya menghapus air matanya pelan. "Bu, saya juga minta maaf kalau pernah berkata kasar atau menunjukkan rasa kesal. Saya tidak pernah ingin menjauhkan Raka dari ibunya.
Saya hanya ingin merasa diperhatikan juga. Aku menggenggam tangannya. Ibu tahu, dan mulai hari ini, kita perbaiki semuanya bersama, ya. Tak lama, Raka keluar. Ia terkejut melihat kami duduk berdampingan dengan wajah basah air mata. Bu, Maya, kalian? Aku tersenyum haru. Ibu sudah minta maaf, Nak. Dan mulai sekarang, bahagiakan istrimu. Jangan khawatirkan ibu. Ibu akan baik-baik saja. Raka mendekat, memelukku erat. Terima kasih, Bu. Hari-hari berikutnya, hubungan kami berubah. Aku tidak lagi sering menelpon hanya untuk hal sepele. Sebaliknya, aku mulai belajar mengisi kesepian dengan hal-hal lain, bergabung dengan pengajian, mengunjungi tetangga, atau menekuni hobi merajut yang dulu kutinggalkan. Anehnya, rasa damai justru tumbuh. Aku melihat Raka dan Maya semakin akrab, semakin bahagia. Dan aku ikut bahagia melihat mereka tersenyum. Suatu sore, mereka datang menjemputku untuk makan malam bersama. Kami bertiga duduk di meja yang sama, bercakap ringan, seolah semua luka telah sirna. Sesekali, Raka menggenggam tangan Maya di hadapanku tanpa rasa canggung. Dan aku hanya tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan kehilangan anakku, tapi mendapatkan keluarga baru yang lebih utuh. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik lirih. Terima kasih, Tuhan, karena aku diberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya sebelum terlambat. Air mata menetes, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan kelegaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata.